Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku,
goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami sehat, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami telah berada di tanggal 29 bulan Juni 2024. Tuhan, kami aminkan sungguh, kami syukuri itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Bapa, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami datang kepada Tuhan, kami mau terus belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua yang menyaksikan acara ini. Buka hati kami, Roh Kudus tuntun kami, bukan untuk kami mengerti saja, tapi kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Lubuk maupun yang ada di Palu, bahkan saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara Satedu ini dimanapun berada. Mari kita bersyukur, hari ini kita telah berada di tanggal 29 bulan Juni 2024. Kita percaya saat ini kalau kita masih sehat, masih diberi kesempatan menikmati hari yang baru, menikmati kasih Tuhan, kita aminkan, kita syukuri semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana dengan Bible Journey saudara? Apakah masih setia membaca Alkitab sampai hari ini? Dan saya percaya kita semua tetap setia untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dikuatkan, iman kita semakin bertumbuh, rohani kita akan terus bertumbuh, dan lewat firman yang kita baca, kita renungkan setiap hari, akan lahirlah buah-buah yang namanya buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, menjadi buah-buah yang akan menuntun hidup kita, buah rohnya. Di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah yang dihasilkan ketika kita tekun membaca firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Baik, Bible Journey kita di pagi hari ini di tanggal 29 ini diambil dari 2 Tawarik 19 sampai 23. Ya, sesuai dengan jadwal yang ada di kalender. Silakan saudara-saudara baca di rumah. Dan hari ini saya akan membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam 2 Tawarik 20 ayat 3, 4, dan 5. Ya, saudara, saya akan bacakan bagi kita semua firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3, 4, dan 5. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Nah saudara, saya berikan tema renungan Satedu di pagi hari ini. Di saat takut pun tetap percayalah Tuhan. Ya. Di saat kita takut, ya, di saat kita ada persoalan yang rumit sekalipun, tetaplah percaya Tuhan. Nah saudara-saudara, ya, kalau kita memperhatikan pembacaan dari pasal 20 2 Tawarik ini, pasal 20 ayat 1 sampai 37, di sana dikisahkan bagaimana Yosafat itu
menjadi raja memimpin kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel, di mana waktu itu Israel sudah terbagi dua. Ya. Dia memimpin kerajaan Yehuda yang berkedudukan di kota Yerusalem. Selama 25 tahun dia menjadi raja. Pada usia 35 tahun dia sudah menjadi raja. Dan selama 25 tahun dia memerintah. Nah saudara, kalau kita pelajari saudara dari pasal 20, Yosafat ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Ya. Dia mengajarkan umat untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Bahkan dia mengangkat hakim-hakim ya, untuk menjadi pemimpin ya, untuk menentukan keputusan, mengambil keputusan supaya mereka itu takut akan Tuhan. Mereka itu dipimpin oleh Tuhan. Nah saudara-saudara ya, Yosafat ini salah seorang raja yang berhasil. Nah kenapa dikatakan dia takut Tuhan ya, dia percaya Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia seorang pemimpin yang sukses ya. Dia berhasil memimpin kerajaan Yehuda. Nah ayat 22 dikatakan mengapa dia setia kepada Tuhan Allah Israel, percaya kepada Tuhan, takut dan taat akan Tuhan. Ayat 32 dikatakan dari pasal 20 ini, ia mengikuti jejak Asa ayahnya ya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah saudara, ternyata ayahnya juga sebelum dia menjadi raja, ayahnya sudah menjadi raja memimpin kerajaan Yehuda. Ayahnya seorang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi itulah yang membuat Yosafat juga menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan. Sehingga Yosafat ini menjadikan ayahnya ini sebagai panutan. Ya, sehingga di seluruh kerajaan Yehuda dia mengajarkan umat untuk selalu percaya kepada Allah, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya, di saat dia ya sedang sukses memimpin kerajaan Yehuda ya, menjadi raja yang sukses, saudara, timbul persoalan saudara-saudara ya. Dikatakan ya, dia ada satu ya kerajaan yang akan mengancam kerajaannya ya. Ada timbul masalah yang mengancam keamanan kerajaannya, mengancam kerajaan Yehuda ya. Dikatakan di mana ya di mana Bani Moab dan Bani Amon yang bersatu untuk menyerang kerajaan Yehuda ya. Di sana mereka akan bersatu menyerang kerajaan Yehuda. Sehingga dikatakan ada laskar yang besar ya. Laskar yang besar yang ada di seberang Laut Asin dari Edom yang siap menyerang kerajaan Yehuda. Nah saudara-saudara ya, apa yang terjadi ya, dan bagaimana sikap Raja Yosafat ketika diberitahukan bahwa kerajaan Moab, Amon itu akan menyerang kerajaan Yehuda dalam jumlah laskar yang sangat besar, saudara-saudara. Nah saudara ya, kita tahu gak, sebagai manusia takut ya. Dia sebagai manusia dia takutnya. Kenapa saudara-saudara? Karena kerajaannya itu kecil ya. Karena kita tahu waktu itu Israel itu sudah terbagi dua. Kerajaan Israel Utara itu dipimpin oleh Raja Ahab ya. Dan itu berkedudukan di Samaria. Sementara kerajaan Yehuda dari beberapa suku itu dipimpin oleh Yosafat dan berkedudukan di Yerusalem. Nah saudara, Israel sudah terpecah. Nah saudara, di saat dia mendengarkan bahwa ada ancaman, saudara, dia menjadi takut. Nah saudara ya. Tapi saudara-saudara yang perlu kita perhatikan di sini, Yosafat tidak salah mengambil keputusan ya. Dia tidak mengambil keputusan yang salah ya. Dia tidak meminta bantuan dari manusia. Dia tidak minta pertolongan manusia. Dia tidak meminta bantuan dari sekutunya raja di Samaria, di Israel Utara, saudara-saudara ya. Dia tidak meminta kerajaan lain yang mungkin bisa membantu dia, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan ya, Yosafat menjadi takut dan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah saudara-saudara ya, apa yang dilakukan saudara-saudara? Dikatakan dia berseru kepada seluruh jemaat kerajaan Yehuda itu untuk mencari Tuhan. Nah saudara, bagaimana caranya ya mencari Tuhan ya dalam situasi yang sangat kritis, saudara-saudara? Nah,
keputusan seorang pemimpin itu sangat menentukan pada saat menghadapi sesuatu peristiwa yang sangat kritis, ya, seperti kerajaan Yehuda akan diserang oleh Bani Moab dan Bani Amun dengan jumlah laskar yang besar dikatakan. Nah, saudara, bagaimana caranya dia mengambil keputusan mencari Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, ya, saya katakan tadi, dia menyerukan kepada seluruh jemaat, seluruh warga kerajaan Yehuda untuk apa? Berpuasa, saudara. Nah, dan ini dipimpin langsung oleh Raja Yosafat. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya. Yang berikut, seluruh Yehuda itu berkumpul untuk minta pertolongan Tuhan. Ya. Menyatukan hati, merendahkan diri, berdoa, berpuasa untuk minta pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nah, dikatakan di sini yang ketiga, mereka itu datang semua, ya, dari seluruh kota Yehuda dan penduduk Yerusalem datang semua untuk mencari pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, keputusan yang diambil oleh raja, keputusan raja, ya, mengajak seluruh warga kerajaan Yehuda untuk mencari Tuhan, saudara-saudara. Ya. Mari kita lihat di ayat 13 dan 15 sampai 15 di sini satu hal yang sangat menarik, saudara-saudara. Ayat 13 dikatakan, ya, atas keputusan raja, ya, mengambil keputusan mengajak seluruh jemaat untuk mencari Tuhan, datang, berdoa dan berpuasa. Maka ayat 13 dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Nah, saudara, ini yang luar biasa, saudara. Ya. Tidak ada satupun yang tidak datang mencari Tuhan. Semua keluarga, istri dan anak-anak mereka datang mencari Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya. Kadang-kala kita kalau ada di dalam komunitas itu sulit, ya. Mau berkumpul, mau berdoa bersama-sama itu sulit, saudara-saudara. Nah, tapi di sini dikatakan atas keputusan raja, seluruh warga kerajaan Yehuda itu datang mencari Tuhan. Apa? Mereka harus berdoa dan berpuasa. Satu keluarga, istri dan anak-anak hadir semua. Bayangkan, saudara-saudara, seluruh kerajaan, ya, berkumpul hanya untuk mencari Tuhan, untuk berdoa. Ayat 14. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Levi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Nah, saudara-saudara, pada saat mereka berdoa, ya, mencari wajah Tuhan, ya, ada seorang yang bernama Sakaria, dikatakan dia itu bernubuat, saudara-saudara. Ya. Sehingga ayat 15 dikatakan, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah, saudara-saudara, ya, dikatakan Allah yang akan berperang menolong mereka dari serangan musuh. Kenapa, saudara? Karena raja mengambil keputusan mengumpulkan seluruh rakyatnya hanya untuk datang mencari Tuhan lewat doa dan berpuasa. Nah, saudara-saudara, dikatakan datang firman Tuhan kepada salah seorang, ya, yang dipenuhi roh Allah. Dia bernubuat, saudara, dikatakan jangan takut, ya, menghadapi laskar yang besar, bahwa yang akan berperang itu bukan kamu tetapi Allah. Nah, saudara, hasilnya apa? Hasilnya ketika mereka mencari Tuhan, ayat 24 dikatakan, saudara-saudara, ya, ini bukti bahwa penyertaan Tuhan, bahwa dikatakan Tuhan itu akan berperang, bukan mereka. Ayat 24 dikatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat itu, menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhentaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah, saudara, mereka tidak berperang, ya. Kalau kita baca detail bahwa pada saat mereka itu menuju, ya, medan pertempuran, dia persiapkan pemuji-pemuji untuk menyanyikan pujian, memuji-muji Tuhan. Setelah mereka selesai melaksanakan doa dan puasa, musuh mereka itu, saudara, menjadi bangkai semua, saudara. Tidak ada yang terluput. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana
pertolongan Tuhan. Ya. Di saat dia takut, ya, Yosafat mengambil keputusan tidak mencari pertolongan manusia, tidak mencari bantuan orang lain, tetapi dia datang mencari Tuhan, mengajak seluruh umat Israel untuk mencari Tuhan, menyerahkan persoalan mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Nyata benar-benar bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup, Allah yang berperang menggantikan mereka, sehingga mereka luput dari ancaman, musuh dapat dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Itu apa saudara? Akibat doa dan puasa, kesatuan hati, ya, dari seluruh umat. Tetapi yang menentukan adalah pemimpin, seorang raja yang takut akan Tuhan, ya, membawa umatnya hanya untuk mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya hari ini, ya, di dalam kehidupan kita yang sedang diperhadapkan bagi persoalan. Nah, saudara, yang pertama, setiap kita, ya, selalu diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan yang kadang kala rumit, ya. Dalam keadaan kita baik-baik saja, ya, tiba-tiba ada masalah datang, saudara-saudara, ya. Ini terus kita alami. Nah, kita dalam keluarga, katakanlah yang pertama, dalam komunitas keluarga, kita sebagai seorang suami, sebagai pemimpin, saudara, ya. Jadi jangan salah mengambil keputusan, datang kepada Tuhan, ya. Ajak istri, anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, ya, untuk berdoa kepada Tuhan, ya, menyerahkan semua persoalan yang sedang kita hadapi, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, di dalam komunitas, di dalam kita memimpin komunitas, di dalam kita memimpin pelayanan, kita sebagai pemimpin menentukan, ya, jangan kita salah mengambil keputusan. Ya, yang pertama-tama, saudara, ada masalah, mari kita cari Tuhan, ya. Dengan cara apa? Itu tadi, ya, mengajak semua jemaat untuk mencari Tuhan. Jadi carilah Tuhan terlebih dahulu ketika ada persoalan, ya. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan, ya, ini satu pelajaran buat kita yang sangat luar biasa, ya. Ketika dalam masalah, dalam pergumulan berat, Raja Yosafat mengambil keputusan, tapi dikatakan raja takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu saya berikan tema bahwa dalam rasa takut pun, saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita ajak istri, anak-anak kita berdoa, ya, rendahkan diri depan Tuhan, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Maka percayalah bahwa Tuhan, ya, yang menolong Raja Yosafat dan seluruh umatnya, itulah Allah yang kita percaya, ya, di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah sampai hari ini, saudara-saudara. Yang berikut, saudara-saudara, ya, di saat masalah datang, ya, sebagai manusia, ya, kita takut, saudara-saudara, tetapi jangan perasaan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita, ya. Jangan ketakutan menguasai hati pikiran kita, saudara-saudara. Ya, kalau takut wajar saja, saudara, wajar sih manusia. Tapi kalau ketakutan, ini sudah hal yang lain, saudara-saudara, ya. Ada roh yang menguasai kehidupan kita, menguasai hati pikiran kita, ya. Mari kita lihat Mazmur 6 ayat 4 dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Nah, saudara, Mazmur Daud katakan pada saat dia takut, ya, saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, dia tetap percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, ya. Di saat takut, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan pasti datang, tidak akan pernah terlambat. Nah, saudara-saudara, nah, jadi itu pelajaran buat kita bahwa di saat kita menghadapi persoalan, datanglah kepada Tuhan, ya. Sebagai pemimpin, ambil keputusan, cari Tuhan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kita berjemaat, saudara-saudara, ya. Rasa takut wajar, tetapi jangan ketakutan itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita lupakan Tuhan, bahwa Allah lebih besar dari semua persoalan. Mazmur katakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Artinya, saudara-saudara, wajar kita takut, tapi harus percaya bahwa Tuhan itu mengendalikan seluruh keadaan kita. Tuhan itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya, percaya pertolongan Tuhan akan datang. Nah, saudara, satu ayat terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu
dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saudara, ya, kadangkala kita di dalam persoalan, ketika ada sesuatu masalah yang kritis, kita tidak bisa lagi berdoa, saudara-saudara. Ya. Kita melupakan segala-galanya. Kita pusing, bingung dengan, kita berusaha dengan cara kita sendiri mengatasi persoalan. Kita lupakan bahwa Tuhan itu sedang mengontrol kehidupan kita. Nah, saudara-saudara. Nah, jadi sekarang dikatakan, jadilah tenang, kuasai diri menjalan supaya kita dapat berdoa. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan segenting apapun masalah, sekritis apapun kita dikatakan, jadilah tenang, ya, supaya kita dapat berdoa. Ya. Kalau kita pikiran kita kacau, ya, menerawang kemana-mana, kita lupa berdoa. Ya. Sementara Tuhan sedang kontrol kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Raja Yosafat, saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita. Bahwa ketika umat merendahkan diri depan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan mendatangkan pertolongan. Kita ingat peristiwa Niniwe, saudara. Ya. Ketika Raja Niniwe mendengar bahwa kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan, dia ajak seluruh rakyat berpuasa, bahkan binatang pun dikatakan di situ tidak boleh makan dan minum, saudara, berpuasa. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu menyesal atas segala yang dirancang untuk memusnahkan kota ini, sehingga Tuhan tidak jadi melakukannya. Saudara, itulah Allah kita, Allah Immanuel yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara, marilah pelajaran pagi hari ini, saudara-saudara, ya, di saat kita menghadapi masalah, persoalan pun, kita datang kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan. Dalam saudara ada rasa takut pun, tetap percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Roma 8:28 dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu saudara dan saya. Saudara, percayalah, saudara-saudara. Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan keuangan, ekonomi, keluarga, sakit, penyakit, ada yang belum sembuh. Saudara, percaya saya sama Tuhan. Ya, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik Dia mau kerjakan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua dengan firman di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur boleh memasuki hari yang baru ini, tanggal 29 Juni 2024 Tuhan. Kami percaya firman menguatkan kami. Roh Kudus tolong kami yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Biarlah kami belajar, mengerti, memahami, dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Engkau Allah yang pemilik hidup kami. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel. Itulah Allah yang kami percaya. Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami dalam situasi apapun. Kami belajar untuk percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.